rumah kan udah beres-beres rumah nih ya, ngurusin anak, betul. ngurusin suami juga. Iya. Terus kajian itu kan pagi-pagi ya Bun? Iya betul. Ngurusin juga rumah kita di RU. Iya betul. Happy gak sih kerja dapat tugas kayak gitu tuh? Jangan-jangan solusi anak agar tidak telat adalah menjadi petugas kajian. Setuju. Ajarkanlah bacaan Quran yang benar karena belajar Quran itu mudah. Oh iya, kalau mudah kenapa kita harus malu gitu ya? Apa namanya di buku itu misalnya tanggal berapa, halaman berapa, koreksinya Mamahnya? apa? Iya, Dikoreksi Mama dia dikoreksi bikin sendiri. oleh adik Dikoreksi Ami. oleh, iya betul. Ibu haknya kurang. Ya Allah dikoreksi anak Masya sendiri Allah. rasanya Aduh gitu ya. meleleh. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama Posis SDIT Insan Tama, cerita Posis, coretan indah Insan Tama. Selamat datang ibu-ibu kajian. Halo. Halo. Waduh, suaranya pelan-pelan sekali. Selamat datang di sini di podcast pertama. Di sini ibu-ibu kajian udah hadir. Silakan perkenalkan dulu dari siapa dia? Silakan dari sini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hani Septini. Saya tahun ini diamanati jadi PJ Kajian Posis SDIT Insan Tama. Di sini saya punya 3 anak yang sekolah di Insan Tama. Yang pertama ada Abad yang di SD di kelas 2, lalu ada Abdur Rafi yang kelas 9 dan Alia yang kelas 7. Itu sih perkenalannya. Mangga, Bu. Selanjutnya silakan Ibu. Ya, bismillah. Hai Bunda semua. Saya Mariam Apriani. Alhamdulillah ibu dari 4 orang anak dan yang sekolah di Insan Tama saat ini ada 2 orang. Yang pertama Arikin di kelas 4 dan Ami di kelas 2. Terima kasih. Satu lagi. Halo Mam, saya Manal Junaidi. Saya orang tua siswa dari Muhammad Akmal Zain itu kelas 4D dan anak kedua saya Aufa Sofia kelas 2D. Ya, mungkin segitu. Oke. Tugasnya apa aja sih kalau misalkan di ngurusin kajian tuh apa aja sih Bu yang diurusin? Banyak ya. Tugas kajian itu sebenarnya overall sih memastikan ya kajian itu terlaksana dengan baik, para pesertanya datang dengan nyaman, begitu pula dengan gurunya. Kemudian juga memastikan siapa saja yang mengisi kajian kita ya, yang insya Allah yang sudah rutin tuh setiap hari Senin, Selasa dan Kamis. Di rumah kan udah beres-beres rumah nih ya, ngurusin Iya, anak, betul. ngurusin suami juga. Iya. Terus kajian itu kan pagi-pagi ya Bun? Iya betul. Ngurusin juga rumah kita di RU. Iya benar. Happy gak sih kerja dapat tugas kayak gitu tuh? Nah, Happy nggak? kalau dibilang happy mungkin Ada sebenarnya ya kalau boleh terus terang nih Bu ya, di rumah kan numpuk juga kerjaan ibu rumah tangga. Terus karena tugas di RU juga bagian kajian ya di Posis ini, ya kurang lebih kan sama aja seperti kerjaan di Beberes. rumah ya Beberes ya awalnya judulnya. itu. Jadi kalau mau dibilang happy ya karena sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan ya sama aja gitu. Jadi apa yang kita lakukan di rumah mungkin untuk sementara pindah dulu ke rumah uhuah. Jadi kadang rumah ya untuk sementara nanti ya pulang dari kajian saya lanjut. Gantian Yang ya. pertama soalnya biasanya habis nganter anak tuh terutama kalau kan kita tuh ada piket-piketnya ya. Nah, kalau misalnya Bu Manal hari apa, Bu Hani apa, saya apa gitu. Ya diharapkan ya lebih pagi yang pasti karena Datang piket. setelah ini gak lama pun itu biasanya jam 8 tuh kan sudah mulai. Apalagi sekarang nih kan Bu Vera tuh kan alhamdulillah anaknya juga sekolah di sini. Jadi lebih pagi. Beliau tuh jam 7 tuh sudah standby di RU. Jadi jam 7 udah standby di RU. Iya, Bu Ustazahnya sudah ada. Jadi kita juga yang bagian piket diharapkan lebih pagi. bisa lebih pagi dari ustazahnya untuk persiapan untuk kajian itu. Pernah dikomplain gak sih sama suami atau anak karena ribet nih ngurusin RU? Pernah nggak? Saya alhamdulillah nggak pernah, soalnya sekalian memang nganter anak, nggak langsung pulang, diam di RU. Dan saya niatkan ya mudah-mudahan dengan jadi divisi kajian
mempermudah ibu-ibu semua untuk kajian, Allah Dan juga juga mempermudah mempermudah kita kita. gitu Amin. dalam Insyaallah. segalanya. Buat anak-anak Mulia juga banget. mempermudah, suami juga dipermudah. Jadi suami alhamdulillah ngedukung sekali. Iya. Alhamdulillah. Iya, bahkan kalau izin. iya, kalau bahkan kalau untuk anak ya kadang suka nanya, mama ada acara di rumah Upu lagi nggak gitu. Kadang suka ditanya gitu ya. Karena mungkin sudah tahu ya jadwal ibunya keluar. Kalau kebetulan saya pribadi kan anaknya pakai jemputan gitu. Jadi nggak sekalian untuk nganter ke ini ya, ke sekolah. Jadinya kalau misalnya ke rumah Opua ya anak-anak udah tahu, oh setiap hari Senin, Selasa, Kamis mamanya ada nih. Mereka udah nunggu-nunggu gitu. Kadang suka nyamperin gitu. Jadi malah happy ya. Iya. Iya, hal positif lainnya malah anak-anak jadi nggak telat itu, Bu. Oh iya. Karena kita dituntut untuk hadir lebih pagi, baik. otomatis anak-anak kan jadi pagi juga lebih, ayo cepet ibu harus piket gitu. Malah jadi nggak telat anak-anak. Biasa ini. Jangan-jangan solusi anak agar tidak telat adalah menjadi petugas kajian. Setuju. Betul, Bu. Meminimalisir Solusi yang bagus. ketelatan anak-anak. Oke, alhamdulillah. Jadi sebetulnya keluarga tuh support ya. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Waduh. Tapi aku pengen tahu juga sih, karena kan ibu-ibu tuh kan di RU itu belajar qiraati ya. Iya. Iya, betul. Qiraati itu dari, kalau kata kita dulu Iqra 1, sekarang jilid 1 begitu ya. Oh iya betul. Ada perasaan kayak malu nggak sih, atau kayak males banget harus belajar dari qiraati 1 gitu loh. Aku kan udah bisa sebetulnya ngaji habis aja gitu ya. Iya, benar. Gimana? Kalau saya enggak ya, soalnya saya tuh baru tahu di waktu anak saya sekolah di Insan Tama ya, ada apa sih dari pengarang ininya ya, qiraatinya. Ajarkanlah bacaan Quran yang benar karena belajar Quran itu mudah. Oh iya, kalau mudah kenapa kita harus malu gitu ya? Apalagi untuk menjadi lebih benar gitu dari bacanya. Kan tidak hanya sekedar membaca, kan kita juga pengen dapat pahala karena membacanya dengan baik. Ada yang bilang kalau bacanya terbata-bata dapat 2 pahala, kalau bacanya lancar membaca 10. disertai malaikat justru ininya kata apa? Membacanya disertai malaikat. Itu siapa yang nggak mau gitu kita baca Quran disertai malaikat. Kalau saya mah enggak sih ya. Alhamdulillah. Iya, kalau malu sih enggak ya. Betul. Cuma kadang anak-anak tuh, ibu sekarang jilid berapa? Iya, saingan sama anak ya. Iya, karena alhamdulillah anak saya tuh yang satu lagi finishing ya, mau praimtas. Masya Allah. Yang satu lagi ada di jilid 6. Pas ditanya ibu jilid berapa? Baru jilid 4 naik jilid 5. Diketawain, Bu. Itu aja mungkin ya. Malu. Kalau malu secara keseluruhan enggak, tapi mungkin anak bisa jadi penyemangat kita ya. Iya betul. Sebenarnya Anak jadi bisa, motivasi. kita ya. harus lebih bisa gitu ya. Iya kan? Si anak juga ngeliat, ibu aku aja masih belajar, kok aku jangan males-malesan ya. Ya kadang saya gitu jadinya, pokoknya ibu mau ngejar Ami, ibu mau ngejar Ami biar nanti Ami kesusul sama ibu. Si anak kan terpacu juga untuk lebih rajin lagi, membacanya supaya mau cepat selesai mungkin gitu ya. Saingannya dengan anaknya. Iya. Kalau saya pribadi justru malah terenyuh karena suka dikoreksi sama anak gitu. Gimana tuh, Mama. misalkan lagi baca apa nih? Kalau lagi baca surat pendek ya, pendek sebenarnya ya. Mama ini misalnya ro-nya kurang tafhim gitu. Ini kurang do-nya gitu. Apa gitu. Sebenarnya mungkin saya pribadi sudah pernah itu ya tahu. Cuman kalau di versinya anak seperti ini gitu. Jadi saya jadi penasaran, oh gimana sih emang qiraati gitu. Dulu kan kita mah zaman saya ya kan cuma taunya Iqra gitu. Iqra juga kan beda ya step-stepnya, walaupun sama jilidnya 6 ya, tapi beda gitu kan. Makanya saya jadi penasaran ya gitu kan, gimana nih caranya biar sama satu frekuensi dengan anak kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi kalau ada malu sih malah enggak ya, malah kita jadi bersemangat gitu. Gimana sih biar anak-anak juga sama semangatnya dengan kita kayak gitu. Iya, saya juga ngerasa sih kayak ada waktunya bisa jadi anak tuh lagi down, lagi semangatnya kurang, ada lagi muncul begitunya ya. Terus alhasil karena saya juga belajar qiraati, kita jadi bisa saling ngobrol kan ya. Iya, Saling ngobrol,
oh iya Bunda juga susah sih di sini, Kakak susah di sini ya, iya sama emang susah, tapi nggak apa-apa kita jalanin aja. Jadi asik ya. Nah, atau nggak mungkin anak juga jadi suka nyontohin kalau saya, mah harusnya nih mulutnya harus monyong dulu kalau mau ini. Oh gitu ya Kak, iya, oh iya, akhirnya dipraktekin bareng-bareng, oh iya benar Kak gitu. Ya ini tuh kayak sejujurnya sih dari Kiroati saja, dari poin Kiroati saja, kita tuh jadi satu keluarga itu punya obrolan yang relate, yang nyambung gitu, dan ini tuh terus berprogres gitu setiap harinya. Itu romantis banget ya jadinya ya. Sweet banget ya. Sweet banget ya ngomonginnya saling koreksi dalam kebaikan. Masya Allah. Bahkan anak saya tuh punya catatan mengaji saya, Bu. Jadi gimana? Dia bikin sendiri. Aduh, saya nggak bawa sih. Apa namanya di buku itu, misalnya tanggal berapa, halaman berapa, koreksinya mamahnya apa? Iya, dikoreksi mamanya. Mama dia dikoreksi bikin sendiri. oleh Ade Ami. Iya betul. Ini tuh nggak tahu kenapa ya kok dia tiba-tiba ini baru berapa hari ini. Ada mungkin 4 hari 5 hari koreksi, misalnya haknya kurang, harusnya misalnya Bismillahi, saya kurang tuh dikoreksi. Ibu haknya kurang. Ya Allah, dikoreksi anak sendiri rasanya. Aduh gitu ya. Meleleh. Ya benar. Alhamdulillah itu kan memang salah satu tujuan saya sekolah anak di Insan Tama itu kan pengen punya bacaan Quran yang bagus. Dan itu memang yang pertama saya tertarik ke Insan Tama tuh itu. Saya mendengarkan bacaan anak teman saya, kok bagus bacaannya tuh, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Saya tanya sekolah di mana? Insan Tama. Udah, saya masukin tuh yang buat ke Insan Tama. Udah cocok banget ya. Itu yang pertama membuat saya tertarik ke Insan Tama tuh bacaan Quran anaknya. Bagus dan memang terbukti ya. Bacaan anak saya itu sekarang kelas 2 tuh makhrajnya tuh sudah mulai terbentuk kan ya. Betul. Karena dibiasakan itu udah. Alhamdulillah Ami, Arikin saya bilang, Ibu dulu kelas 2, kelas 4 bacaannya mungkin boro-boro pakai kiroati gitu ya. Alhamdulillah banget. Semoga menjadi bekal untuk anak-anak ke depan. Bekal untuk orang tuanya juga ya. Iya, amin. Kalau Bu Hani mungkin ada cerita lain lagi. Sama sih, kurang lebih kayak tadi, kayak Bu Mariam tadi pas kita baca Quran, Ibu kayaknya itu harusnya ditahan deh, Ibu kok langsung aja, Ibu ditabrak semua nggak ada ini. Habis itu, oh iya ini saatnya belajar tajwid kayaknya ya, saya bilang tuh kok. Waktu itu kan saya tahu ya cara bacanya gimana, cuman ya itu semuanya kita yang tahu ini bacanya do itu ya do aja gitu ya, nggak tahu itu ini ikhfa apa gitu ya, idgham apa, dengung semua gitu, gitu ya, dengung tuh semua dibaca gitu. Ternyata ada level-levelnya. Alhamdulillah lah. Gara-gara saya belajar qiraati, ya itu saya bilang tuh ternyata belajar Al-Quran itu mudah gitu dan menyenangkan dan ya. menyenangkan, apalagi ya sekarang bareng ibu-ibu gitu betul. ya, jadi nggak malu, oh dia juga masih qiraatinya sama. Bener loh. Sebetulnya teman-teman ya semuanya orang tua siswa mungkin di sini juga bisa ngeliat ya kalau di RU itu yang belajar itu banyak yang lebih senior dari kita sekarang ya. Iya. Aduh, Masya Allah banget, itu juga jadi jadi cambukan. Waduh. Kalau pengalaman pribadi saya tuh kalau belajar di RU itu ya qiraati, ya itu tadi ya, berkumpul dengan ibu-ibunya gitu, itu kayak udah menambah kayak mood booster ya kalau saya pribadi, yang kayak di rumah kan cuman nguprek-nguprek rumah aja gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan ibu-ibu bisa bercerita, say hello, hahaha hihi, walaupun tapi nambah ilmu juga gitu kan. Jadi plus lah ya. Kalau itu SPF plusnya 5, ini lebih gitu ya. Jadi SPF skincare kan kalau ibu-ibu ya. Jadi nggak tahu ya, kalau saya tuh seneng ya. Jadi kayak kalau malu atau nggak happy tuh jauh ya. Keseringan kita ketemu dengan sesama ibu aja gitu, curhat tentang anak tentang anak, atau enggak cerita tentang hal yang remeh tuh kayaknya seneng gitu ya, bahagia jadi gitu ya. Healing ya. Iya, nggak usah jauh-jauh ya buat kita. Iya. Healing yang insya Allah bermanfaat, dapat pahala mungkin Bu ya. Iya, Masya Allah. Atau sekedar nyari minuman jusnya Bu Ayu. itu juga. Ya kalau saya pribadi, karena kalau di rumah kan bener-bener cuman ketemu anak gitu kan, seringannya ya nungguin anak pulang, mendingan gitu. di RU ya. Bener. Saat di RU tuh kita ketemu dengan orang dewasa lain selain anak, kalau saya pribadi gitu ya.
benar-benar oh iya ada kehidupan lain selain dengan anak, dan itu alhamdulillah bermanfaat ya gitu, bermanfaat untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan jadi tambahan ini ya, tabungan pahala insya Allah ya. Amin. 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 Tapi kajian di RU kan bukan hanya kiroati ya, Iya, betul. ada yang lainnya juga. Apa aja tuh Bu Hani? Kita hari Senin itu ada kiroatinya, ada kelas klasikal dulu. Itu khusus untuk yang udah di atas gorib ya, gorib, Quran, gorib dan tajwid. Lalu ada NBI ya, yang itu tentang mengenal Islam lebih dari materi dasar Islamnya. Lalu tafsir. Oh, ada Saat tafsir ini juga. tafsir di di RU itu dipegang oleh Bu Hima, lagi Al-Baqarah, itu banyak banget manfaatnya. Apalagi kita nggak hanya bisa baca Quran, tapi kita mentadaburi, tahu artinya dan gitu tafsirnya ya. Luar Biar biasa ya. Mendalam Iya. gitu lah jadinya ya. Hari Selasa itu kita ada kiroati seperti biasa. Lalu sambil nunggu kiroati kita ada Riyadus Sholihin dengan Bu Anita. Dengan Bu Anita, ya. Kemarin itu udah sampai tahap amalan apa sih yang bid'ah, jangan sampai kita salah loh ya, misalnya kalau nggak tahu ilmunya kita melakukan satu amalan taunya tidak dicontoh Rasulullah, sebenarnya bid'ah. Nah, kemarin ilmunya itu. Nah, yang hari Kamis nih sebenarnya yang tematis, yang pengisinya Lebih luas ya. lain-lain ya, ada Ustadz Muhib di minggu pertama, di minggu kedua itu ada Ustazah Khairunisa ya, itu parenting Ustazah Khairunisa. Lalu yang ketiga ini biasanya ganti-ganti ya, ada Ustadz Yunus ya kalau nggak salah. Lalu yang terakhir itu ada Ustazah Dede. Bu Dede itu tentang fikih sekali gitu ya. Fikih wanita. Fikih wanita. Makanya banyak banget ilmunya ya yang diambil tuh dari di RU itu dari Senin, Selasa dan Kamis ya. Jadi rugi banget kalau dilewatkan ya. Senin, Selasa, Kamis. Iya. Tahu nggak sih sebetulnya kegiatan ibu-ibu di kajian RU itu ternyata banyak juga fosis-fosis cabang itu yang pengen banget loh bikin kajian itu seminggu 3 kali. Kayaknya cuma di fosis pusat itu ya seminggu itu 3 kali, karena memang mungkin di sini banyak ya siswanya banyak, dan memang permintaan itu juga banyak. Sampai katanya ada ayahandanya juga yang minta kiroatinya pengen di online kan. Wah. PR nih Bu Andini. Liur soalnya ya. Iya. Sama-sama ingin belajar juga mungkin ya, abi-abinya nggak mau ketinggalan juga. Sama uminya ya. Tapi sependek, berarti ini baru tugas kan ya? Kemarin kan kita baru pembentukan pengurus POSIS ya 2023, 2024, berarti sekitar 1 bulan ya. Betul. Ya. Ada yang bikin bete gak sih? Kondisi apa kalau misalkan lagi tugas itu terus aduh jadi bete ini? Kondisi kayak gimana? Ya bete sih ya, pernah ya bukan pasti ya. bete itu mungkin ya, kalau saya misalnya kalau kita udah berusaha mempersiapkan semuanya untuk kajian, qadarullah ternyata pesertanya mungkin kurang, mungkin ya hanya beberapa orang karena mungkin ada uzur-uzur yang lain yang kita nggak tahu, mungkin itu ya. Harapannya banyak yang hadir sekalinya untuk hari itu, ternyata hanya beberapa orang saja yang biasanya bisa sampai 15 mungkin ya, 20 orang yang hadir saat itu mungkin di bawah 10 orang misalnya. Itu aja ya. Sedih sih ya, nggak bete sih, sedih aja gitu ya. Soalnya ininya udah disiapin, Iya betul. tempatnya udah disiapin, materinya juga udah bagus, cuma ya tapi Ustazahnya, gimana? Ya. tapi ya mungkin punya uzur Uzur mungkin yang ya. Atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik ya. Ya ini Makanya kajian-kajian. saya ajak nih kajian ke sini nih. Padahal Biar ini ya, biar orang tua siswa pada tahu sebetulnya kajian tuh banyak banget gitu loh. Iya benar. mungkin belum tahu ini apa nih, ada bisa di flyer tentang kajian tuh apa gitu ya. Iya, Nah, betul. padahal sebenarnya pas udah dijalani ikuti tuh itu bisa bikin lagi malah ya. Ya malah ditunggu-tunggu gitu kan. Mungkin satu lagi ya, kalau saya nih, kalau habis kajian itu kan kembali ya kita nih beberes gitu. Kalau lagi beberes terus nemu apa? Air kemasan itu, air mineral yang diminum cuma seteguk 2 teguk gitu Bu. Kita kan mau ngebuang tuh rasanya, duh ini udah dibeli loh, orang di sana kekurangan air, kita dibuang istilahnya kan. Kalau namanya udah dibuka kan nggak mungkin lagi kita simpan. Jadi kalau mungkin
himbauan untuk teman-teman, kalau memang ambil minuman tolong dihabiskan, nggak apa-apa kalau mau 1, 2 atau sampai 5, yang penting habis gitu. Jadi kalau kita beberes juga habis emang nggak ada perasaan Lebar. mubazir betul. Iya, itu aja kalau saya sih. Nggak, yang lainnya mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya. lebih senang happy, Lebih lebih banyak banyak happy-nya happy-nya ya. ya, lebih banyak happy-nya. Jadi kadang-kadang RU juga selain buat kajian bisa buat pijit-pijit juga ya Bu ya. Oh, Bisa buat jangan salah. istirahat juga kayaknya ya. Biasanya gitu Bu, kalau misalnya kita males pulang, apalagi hujan atau cuaca panas, tunggu dulu deh di Ya, WU layaknya sambil rumah nunggu ya, anak-anak. Iya betul. Judulnya Rumah Uhwa. Iya. Iya, jadi sebenarnya rumah ukhuwah itu bukan buat tim kajian aja ya. Bukan. Buat semua orang tua siswa silahkan. Kalau misalkan mau di sana mungkin mau ada diskusi sambil nungguin anak, sambil apalagi sih Bun, biasanya sambil istirahat juga kalau kecapean ya, mau makan-makan juga mangga asal diberesin lagi. Betul. Sama bagi-bagi ya, Mak. Yang lain. Jangan lupa ya. Kabar-kabarin kalau mau makan-makan. Kabar-kabarin, oh iya benar. Kabar-kabarin aja kalau misalkan mau makan-makan kita bisa cucurak ya. Cucurak bareng. Seru juga ya kalau cucurak tuh ya. Kita jadi ini juga jadi program rutin juga walaupun nggak setiap bulan ya. Pokoknya setiap ada ini mau Ramadan aja nih, ya. mau Ramadan gitu. Yuk kita cucurak sebelum Ramadan. Iya, Biasanya justru makin mempererat Mempererat, ya. iya. Udah tahu nih biasanya ibu ini ahlinya bawa Apa gitu ikan misalnya, ikannya yang dibawa yang ditunggu pokoknya gitu. atau kuenya Kalau gitu, mau sambelnya. bareng jadinya happy ya, nambah nafsu ya makannya. Iya. Nambah Dari baca nikmat. Quran sampai makan-makan itu di rumah Uhwa tuh ya. Pokoknya lengkap ya. Masya Allah deh. Oke, mungkin ibu-ibu bisa kasih ajakan kepada orang tua siswa yang lain atau peserta. Kita juga dibuka untuk umum kan sebetulnya, ini nggak cuma orang tua siswa Insan Tama aja ya. Iya, jadi boleh juga sebetulnya kalau misalkan ada teman-teman orang tua siswa yang lain, kalau misalkan mau ikutan kajian dipersilakan juga kayak. Atau Mengapa orang tua nggak? siswa Silahkan. mau ngajak teman-temannya Nah, juga boleh banget. Daripada cuma nongkrong di kafe doang. udah Bener nggak bisa gak? Makanan kafenya aja bawa ke RU. Itu lebih banyak asik. manfaatnya. Benar-benar. Tapi sebelum ke pengajakan, saya juga banyak dapat cerita katanya sekarang ini banyak sekali yang ngejemput tapi ada yang nggak pakai baju syar'i, bahkan pakai legging. Wah, menurut penghuni RU dan aktivis kajian gimana nih tanggapannya? Nah kemarin kan kita juga ngajak ibu-ibu ke rumah Uhwa itu biar sevisi misi gitu ya. Apa sih yang disebut takutnya, bukannya kita suudzon, takutnya beliau memang belum tahu berpakaian syar'i itu seperti apa sih. Nah yang saya bilang itu alhamdulillah manfaat datang ke rumah Uhwa itu dapat ilmunya, termasuk salah satu ya berpakaian syariah, yaitu fikih yang dari ajaran Bu Dede. Saya juga baru tahu ternyata waktu Bu Dede bilang gamis itu ternyata ya sebelum pakai gamis itu ada mihnahnya dulu. Lalu baju itu harus yang longgar terusan, tidak boleh yang berpotongan. Jangankan perlu legging itu mihnahnya kami sebenarnya. Betul. Mihnah itu daleman ya. Bukan dipakai keluar daleman. gitu maksud saya tuh. Nah itu dari ikut ikut-kajian di RU. Jadi kalau saya mengajak ibu-ibu, yuk ikut kajian biar tahu secara seluruhnya berpakaian syar'i itu seperti apa, yang sesuai diajarkan sama Quran surat An-Nur ya. Jadi bisa sama-sama bisa mendapatkan kebaikan bersama, lebih banyak ya manfaatnya, tentu nggak cuma untuk diri sendiri dan tentunya menjaga juga lingkungan lebih islami ya, tentunya ya, dengan kita lebih banyak yang mengetahui indahnya berislam dengan syariat, dengan baik gitu. Insya Allah lingkungan yang baik akan menghasilkan anak-anak ya, keluarga yang baik juga insya Allah gitu. Jadi dari diri kita untuk orang lain juga gitu. Jadi lebih banyak manfaatnya gitu. Makanya yuk kita ikut kajian, ditunggu di rumah Ukhuwah ya. Oke, wah ini udah diajakin duluan nih, Bu Hani ngajakin, silakan. Kepada ibu-ibu di seluruh orang tua Insan Tama yang belum tahu rumah Uhwa, ayo kita datang ke rumah Uhwa. Selain menambah ilmu, insya Allah mendapat silaturahmi juga
sesama dengan ibu-ibu insan tamak, bisa berbagi ilmu, berbagi cerita, pokoknya komplit lah. Iya. Iya yuk, semua yuk ditunggu ya kehadirannya di rumah Uhwah. Insya Allah selain menambah ilmu, menambah silaturahmi, seru kok di rumah Uhwah. Tadi kayaknya Bu Mariam bisa pakai bahasa Sunda deh, coba bahasa Sunda. Aduh. Sok mangga. Mangga ibu-ibu sadayana diantos di rumah Uhwah, di bumi Uhwah. Insya Allah seueur pisan manfaatna kanggo ibu-ibu sadayana. Insya Allah. Campur ya. Sah ya, Bahasa Sunda susah juga ya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu udah Sama-sama, banyak sharing ya sama-sama, kepada kita Bu semua. Ani. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu langsung, nggak cuma di lewat podcast ini, tapi juga bisa ketemu langsung di rumah Uhwah. Terima kasih banyak semuanya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.